Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Saya percaya dan saya terus berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah bisa terus dalam kondisi sehat dan hidup yang senantiasa memuliakan nama Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya biar juga jemaat yang menyaksikan tayangan ini mengalami kasih Tuhan senantiasa. Dan saya percaya di masa-masa di mana pandemi COVID-19 ini belumlah selesai Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau terus hidup mematuhi protokol kesehatan yang diberikan dan dianjurkan oleh pemerintah untuk kita hidup senantiasa dalam kondisi yang sehat dan saling menjadi setiap kita hal-hal yang bisa membuat banyak orang juga mengalami kesehatan yang dari Tuhan. Puji Tuhan. Yang setuju dan percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita masuk di bulan yang baru hari ini, yaitu bulan Juli Bapak Ibu. Wow, tidak terasa ya, kita udah masuk di bulan Juli tahun 2021. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita biarlah kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua. Dan tema kita sepanjang bulan ini adalah murid yang mengasihi. Ya, kita sebagai murid-murid Tuhan, biarlah kita mau punya kasih Tuhan dalam hidup kita untuk kita bisa berikan dan kita bisa bagikan kepada banyak orang, dan tentu saja yang paling penting kita bisa mengasihi Tuhan lebih luar biasa lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tema khotbah saya hari ini di minggu yang pertama di bulan yang baru yaitu bulan Juli ini, yaitu saya beri tema khotbahnya adalah kasih mengubahkan kehidupan. Nah, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan yang akan kita perhatikan sama-sama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu ayat yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca, tapi ayat ini sangatlah dalam, karena ayat ini yang menjadi satu kekuatan yang membuat Rasul Paulus dijuluki sebagai seorang rasul yang sungguh-sungguh pelayanannya dahsyat dan luar biasa. Ya, meskipun dia bukan murid langsung dari Tuhan Yesus, tapi justru Rasul Paulus ada rasul yang memiliki jelajah penginjilannya itu hampir menyamai dari penjelajahan penginjilan dari yang Yesus lakukan. Wow, luar biasa ya. Dan ada satu rahasia yang akan saya singkapkan hari ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti betapa begitu pentingnya bahwa ayat ini menjadi satu kekuatan bagi kita semua, orang Kristen, orang percaya kepada Yesus di masa-masa sekarang ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Sebagaimana dijelaskan di pasal yang keempat dan juga pasal yang kelima. Paulus berani membayar harga yang begitu mahal dalam pelayanannya. Dia tidak pernah takut dengan penderitaan. Bahkan di tengah situasi sesulit apapun ya, seperti saat-saat ini, dia tetap menjaga integritasnya di hadapan Allah. Berani membayar harga untuk pelayanan, berani menjaga harga diri sebagai seorang pelayan Tuhan. Itulah Rasul Paulus. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dalam khotbah saya hari ini, kita akan menyelidiki rahasia besar di balik kualitas pelayanan yang luar biasa ini. Apakah hal itu didorong oleh kepribadian Paulus yang dominan, berani, tangguh?
Apakah kunci keberhasilannya ditentukan oleh kehebatan intelektualnya sebagai seorang lulusan ahli Taurat yang terbaik? Ataukah ada faktor lain yang memampukan Paulus seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa panjang lebar, saya akan sampaikan bahwa rahasianya kenapa Rasul Paulus bisa seperti itu? Karena dia dikuasai oleh kasih Kristus. Ayat 14a, di mana Paulus sampaikan di situ berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Nah, ini dia rahasianya Bapak Ibu. Dalam teks bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, frase kasih Kristus itu ditulis dengan he agape tou Christo. Ya, artinya adalah kasih yang ditunjukkan oleh Kristus kepada kita. Dengan kata lain, frase ini dapat merujuk kepada kasih Kristus kepada Paulus. Jelas Bapak Ibu. Kasih itulah yang menguasai Paulus. Nah, kata menguasai dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan sinechei. Ya, sinechei. Ya, dari satu kata yaitu sinecho. Nah, kata sinecho secara hurufiah itu berarti memegang dengan kuat atau menekan. Ya, penggunaan kata ini di Alkitab menunjukkan penguasaan yang besar. Sebagai contoh di dalam Lukas 8 ayat 45 tentang orang banyak yang mengerumuni dan berdesak-desakan di dekat Yesus. Ada juga di dalam Lukas 19 ayat 43, kata yang sama digunakan juga untuk musuh yang sedang mengepung dan menghimpit dari segala jurusan. Ya, Paulus sendiri pernah menggunakan kata sinecho. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-23, tatkala dia menggambarkan dua keinginan dalam dirinya yang sama-sama besar dan mendesak, yaitu ingin mati supaya dia bisa bersama dengan Tuhan. Tapi di satu sisi yang lain dia ingin hidup supaya dia bisa memberi buah bagi jemaat. Nah, itu kata sinecho yang dia pakai. Ya. Dari pilihan kata yang dipakai oleh Paulus tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bahasa aslinya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kasih Kristus bukan sekedar bersifat, perhatikan baik-baik, bukan sekedar bersifat inspiratif, artinya hanya sebagai teladan aja. Atau bukan juga sekedar bersifat persuasif, yaitu sebagai dorongan. Dan juga bukan hanya sekedar secara kognitif, sebagai peristiwa sejarah di atas kayu salib. Paulus sedang membahas suatu fakta yang penting yang terjadi dalam hidupnya. Ini adalah pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Kasih Kristus benar-benar menguasai hatinya. Pilihan bentuk kata kerja present tense pada kata sinechei semakin menegaskan makna ini. Bahwa pengalaman ini bukan hanya peristiwa di masa lalu, tapi ini adalah pengalaman sehari-hari bersama dengan Kristus. Nah, ini Bapak Ibu, yang kita harus perhatikan baik-baik. Ini adalah pengalaman sehari-hari kita bersama Kristus. Nah, penjelasan di atas menimbulkan satu pertanyaan juga. Bagaimana Paulus dapat dikuasai oleh kasih Kristus? Nah, jawabannya Paulus tulis ada di ayat 14b dan ayat 15, ya. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, inilah kunci dari Paulus bagaimana dia mengalami kasih Kristus. Ada di ayat 14b, ya. Dan ayat 15. Di mana Paulus mengatakan di situ apa tadi Bapak Ibu? Karena kami telah mengerti. Nah, kata telah mengerti dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kalimat krinantas, ya. Telah mengerti itu krinantas. Bentuk lampau pada partisip krinantas menunjukkan bahwa pengertian mendahului pengalaman. Pengetahuan mendahului perasaan. Tanpa pengertian dan pengetahuan
seseorang akan gampang tertipu oleh perasaannya. Ya, betul Bapak Ibu? Paulus bisa dikuasai oleh kasih Kristus karena dia mengerti kasih itu. Perhatikan baik-baik. Semakin dalam Paulus mengerti kasih Kristus, maka semakin dalam pula ia dikuasai oleh kasih Kristus itu. Ya, saya ulang Bapak Ibu ya. Semakin dalam Paulus mengerti kasih Kristus, semakin dalam pula ia dikuasai oleh kasih Kristus. Nah, ini penting Bapak Ibu. Seberapa banyak kita semakin dalam kita mengerti kasih Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu semakin mengerti dan semakin dalam memaknai, mengenai kasih Kristus itu. Karena dengan demikian kita juga akan semakin dalam dikuasai, ya, dikuasai oleh kasih Kristus itu. Ya, masih ingat tadi dikuasai dari kata sinecho, ya, dari kata sinecho yang artinya memegang dengan kuat dan menekan kita. Kita dipegang kuat oleh kasih Kristus, kita mengalami kasih Kristus, dan kita mengalami satu hubungan yang kuat dengan kasih Kristus. Dikuasai Bapak Ibu. Ya, jadi sesuai dengan ayat 14b dan ayat 15 ini, kesimpulan Paulus bukan hanya berkaitan dengan fakta kematian Kristus, melainkan juga makna dari kematian Kristus. Nah, makna ini sangat perlu dipahami Bapak Ibu. Kita nggak bisa lihat fakta tentang kematian. Oke, Yesus mati di kayu salib. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan mengerti makna dari kematian itu? Nah, itu dia. Kalau kita mengerti makna itu, maka kita akan dikuasai oleh kasih Kristus. Ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi yang menyalibkan Yesus mengetahui fakta kematian Yesus. Ya, karena mereka yang menyalibkan. Tapi mereka gagal menangkap makna dari kematian Kristus. Ya, begitu pula dengan para teolog liberal yang menilai Yesus hanya sebagai seorang nabi, eskatologis, dan guru moral yang hidupnya berakhir secara mengenaskan. Sekali lagi, mereka-mereka ini, orang-orang yang di luar Yesus itu, gagal memahami kedua-duanya. Ya, baik kematian, fakta kematian Kristus maupun juga makna dari kematian Kristus. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus menarik dua kesimpulan yang penting sehubungan dengan kasih Kristus yang ditunjukkannya melalui kematiannya di atas kayu salib. Yang pertama, yaitu menggantikan dan menyertakan kita. Ya, ayat 14b dikatakan apa? Paulus mengatakan jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ya, maksudnya adalah apa yang terjadi pada Yesus di atas kayu salib terjadi juga pada semua orang percaya. Ini bicara tentang kesatuan kita di dalam Kristus. Kematiannya di atas kayu salib bukan hanya menggantikan kita, tetapi sekaligus menyertakan kita di dalamnya. Sehingga kita memiliki persekutuan yang nyata di dalam kematiannya. Jika harus diilustrasikan Bapak Ibu, kita mungkin dapat membayangkan seorang ayah yang menutupi anaknya dengan tubuhnya sendiri saat sang anak menerima cambukan dan pukulan yang mematikan. Jadi yang menerima cambukan dan pukulan itu adalah tubuh ayahnya. Dan anak itu ada di sana. Anak itu benar-benar ketakutan dengan kerasnya hukuman yang mendera, menimpa tubuh ayahnya. Tapi pada saat yang sama juga, anak itu benar-benar merasakan kasih dan perlindungan dari ayahnya. Wow, inilah kasih Kristus atas hidup kita. Dia tanggung semuanya. Yang saya katakan tadi, menggantikan, tapi bukan hanya menggantikan, tapi juga menyertakan kita di dalam penderitaan. Yesus mengcover kita. Yesus yang menerima semua pukulan, cambukan dan dosa-dosa kita. Dan kita merasakan itu semua, betapa sakitnya Yesus mengalami itu semua. Dan anak itu sadar dan kita semua sadar
bahwa seharusnya kitalah yang menerima cambukan dan deraan itu. Tapi Yesus tanggung semuanya. Itu ilustrasi yang paling sangat cocok Bapak Ibu. Untuk menggambarkan bagaimana kasih Kristus disimpulkan oleh Paulus. Yaitu dengan menggantikan dan menyertakan kita. Kesimpulan yang kedua. Dari ayat 15 yaitu memberi tujuan hidup yang baru. Kasih Kristus memberi tujuan hidup yang baru. Di ayat ini Paulus menerangkan bahwa kematian Kristus memiliki tujuan. Sebuah tujuan. Tujuan ini berkaitan dengan tujuan hidup kita. Kristus telah mati untuk semua supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tidak cukup bagi kita hanya untuk dibebaskan dari hukuman. Tidak cukup kalau kita sekedar dilepaskan dari kesia-siaan. Kristus ingin memberi nilai pada hidup kita. Nilai itu berkaitan erat dengan tujuan hidup kita. Yaitu tujuan hidup kita yang baru. Amin Bapak Ibu. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum mengalami kematian dan kebangkitan Yesus. Saya mau katakan semua orang hidup untuk dirinya sendiri. Ayat 15 berkata apa? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Itu jelas menunjukkan bahwa sebelum kita semua mengalami kematian dan kebangkitan Yesus. Maka kita hidup hanya untuk dirinya sendiri. Apapun yang kita lakukan hanyalah demi diri sendiri. Kenyamanan dan kesenangan kita. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Tujuan sebenarnya ternyata tetap untuk diri sendiri. Supaya kita mendapatkan apa? Kepuasan diri. Pujian dari orang lain. Atau pahala dari Allah. Semua kebaikan kita adalah egoisme yang terselubung. Nah itu Bapak Ibu. Tetapi di dalam Kristus semua kebaikan kita dimurnikan. Amin. Haleluya. Kita mengasihi karena lebih dahulu dikasihi oleh Allah kita. Nah itu yang benar Bapak Ibu. Jadi tidak ada motivasi yang lain. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Dan satu statement yang penting. Perhatikan baik-baik. Kasih bukan sarana untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi kekuatan untuk memberikan segala sesuatu. Amin. Sekali lagi saya ulang ya. Kasih bukanlah sarana untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi kasih adalah untuk mendapatkan kekuatan untuk memberikan segala sesuatu. Itu dia Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita ya. Nah setelah kita memahami dua kesimpulan penting tentang kasih Tuhan. Yang pertama itu adalah menggantikan dan menyertakan kita. Kesimpulan kedua dari kasih Tuhan itu adalah apa Bapak Ibu tadi? Yang kedua adalah memberi tujuan hidup yang baru. Nah setelah kita memahami hal ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu Rasul Paulus menulisnya, jawabannya ada di ayat 16 dan ayat 17. Dikatakan di situ ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ini yang harus kita lakukan. Ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mengetahui bahwa kasih Kristus yang begitu besar, Dia lakukan semuanya untuk kita orang yang berdosa ini. Kemudian Dia mengubahkan hidup kita secara status ilahi menjadi orang benar. Maka kita harus lakukan, yaitu kita jangan lagi menilai orang lain menurut ukuran kita sendiri atau ukuran manusia. Ya. Kita harus tahu bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi kata jadi di ayat 17 itu merujuk kepada ayat 14 sampai ayat ke-16. Di mana Paulus memberitahukan bahwa semua orang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi. Hidup kita sekarang bersifat rohani. Kematian kita adalah kematian kodrat berdosa kita yang telah disalibkan bersama Kristus. Amin. Ia telah dikuburkan bersama Kristus. Dan sama seperti Kristus telah dibangkitkan oleh Bapa,
kita juga dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Amin, haleluya. Roma 6 ayat yang keempat Bapak Ibu. Pribadi yang baru telah dibangkitkan itulah yang sedang dibahas oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini sebagai ciptaan baru. Haleluya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pahami ada 3 fakta yang harus kita tahu tentang ciptaan baru ini. Yang pertama adalah kita ini benar-benar ciptaan baru. Artinya kita diciptakan dari nol. Dijadikan baru Bapak Ibu. Bukan tambal sulam, bukan daur ulang, ya, bukan permakan, ya, tapi secara ex nihilo, ya, dari kekosongan diciptakan sesuatu yang baru. Dan ini hanya Sang Pencipta yang sanggup melakukannya, tidak bisa orang lain. Oleh karena itu ciptaan yang baru itu adalah dari Tuhan, ex nihilo, ya, dari kekosongan. Sama seperti Dia menciptakan dunia ini secara ex nihilo, ya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Sang Pencipta. Tidak ada lagi yang bisa melakukan itu, ya. Yang kedua, fakta yang kedua yang perlu dipahami sebagai ciptaan yang baru, yaitu yang lama sudah berlalu. Artinya Bapak Ibu apa? Artinya segala kodrat lama kita, kesombongan kita, kesukaan kita berdosa, ya, mengandalkan kekuatan sendiri, ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, nafsu kita yang lama. Nah, itu semua sudah mati bersama kematian Kristus. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanannya. Itu model lama kita udah mati bersama kematian Kristus, ya. Supaya kita bisa memproklamirkan ini kepada semua orang. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, fakta yang ketiga yang penting yaitu yang baru sudah datang. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan berlalunya yang lama, otomatis yang baru pasti datang Bapak Ibu. Artinya di mana setiap kita hal-hal yang lama, yang usang itu telah mati dan digantikan dengan hal-hal yang baru. Yang penuh dengan kehidupan dan kemuliaan Allah. Ya, kita percaya jiwa yang baru lahir ini berkenan terhadap hal-hal ilahi dan membenci hal-hal duniawi yang berbau kedagingan. Ya, tujuan, perasaan, keinginan dan pengertian kita yang baru itu sangatlah berbeda. Tidak bisa sama dengan seperti yang dulu. Ya, kita bisa melihat dunia ini melalui sudut pandang yang baru. Kita telah meninggalkan manusia lama kita serta kelakuannya. Kolose 3 ayat 9 itu ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 24. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah ciptaan yang baru. Wow, puji Tuhan. Itu ayat-ayat yang mendukung, menunjukkan jelas. Tidak ada yang bisa membantah. Orang yang percaya Yesus, orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Amin. Berikan puji bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia lakukan semuanya. Ex nihilo. Hanya Sang Pencipta yang sanggup melakukan. Tidak ada yang orang lain. Oleh karena itu, percaya dan yakin bahwa Tuhan telah berikan jaminan itu bagi kita. Nah, bagaimana dengan orang Kristen yang masih berdosa Bapak Ibu? Kita tahu bahwa ada banyak orang Kristen sudah percaya kepada Tuhan, tapi dia masih melakukan kesalahan. Nah, ada perbedaan Bapak Ibu antara orang berdosa dan terus hidup dalam dosa. Memang orang Kristen bisa tergelincir jatuh dalam dosa, namun tidak bisa hidup dalam dosa. Karena ada Roh Kudus di dalam dirinya. Nah ini dia Bapak Ibu. Ya, beda orang pendosa dengan orang yang jatuh dalam dosa. Kalau pendosa itu memang dia sukanya hidup dalam dosa. Tapi kalau orang jatuh dalam dosa itu orang itu tergelincir Bapak Ibu. Kepleset orang bilang. Ya, bisa nggak orang kepleset? Bisa. Kita jalan juga bisa kepleset. Ya kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan, kepleset Bapak Ibu. Nah, jadi itulah. Kalau kita sebagai orang Kristen percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan, ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kita nggak bisa lagi hidup dalam dosa. Tapi kita bisa jatuh dalam dosa. Ya, di situ nanti Roh Kudus akan menegur kita. Sehingga kita bisa bertobat dan kembali lagi hidup memuliakan Tuhan. Nah itu dia. Kenapa Bapak Ibu? Karena masih ada tabiat dosa dalam diri kita. Ya, memang kita secara status ilahi, sekali lagi saya katakan, kita adalah orang benar secara status ilahi. Karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Tapi ingat, ada tabiat dosa dalam diri kita. Ada benih dosa. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita masih pakai tubuh daging ini.
Nah, kapan kita bisa berhenti dari tabiat dosa itu? Nanti kalau kita pakai tubuh kemuliaan, ya, di mana itu adalah tubuh kebangkitan, tubuh yang baru, ya, yang sifatnya kekal, tidak ada dosa lagi, ya, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang seperti yang Yesus inginkan, ya. Nah, diri kita yang baru Bapak Ibu tentu saja pasti membenci dosa yang masih menempel seiring dengan bertambahnya kedewasaan rohani kita. Makanya kita penting mesti dewasa rohani supaya kita bisa terus benci akan dosa. Ya. Sehingga kita sebagai ciptaan baru, kita tidak lagi menjadi budak dosa. Ya, sebagaimana adanya kita yang dahulu. Sekarang kita telah dibebaskan dari dosa dan dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Ya, Roma 6 ayat 6 sampai 7. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Sekarang kita dikuatkan oleh kebenaran dan hidup untuk kebenaran, ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sekarang mempunyai kekuatan untuk memilih mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kenapa kita bisa punya pilihan seperti ini? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita yang terus menuntun kita, yang terus memangkas supaya benih dosa itu jangan sampai tumbuh lagi. Ya, oleh karena itu kalau ditegur Roh Kudus harus taat, ikutin. Ya, tanya sebelah kiri kanannya. Kapan terakhir kamu taat ditegur Roh Kudus? Ya, jangan-jangan setahun yang lalu. Oh, enggak ya. Saya percaya Bapak Ibu adalah jemaat yang taat, yang sungguh-sungguh mengikuti setiap teguran-teguran dari Roh Kudus. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita sebagai ciptaan yang baru adalah hal yang luar biasa. Karena kita dirancang di dalam pikiran Allah dan diciptakan oleh kuasanya untuk kemuliaannya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, demikian bunyi firman Tuhan hari ini. Saya sampaikan Bapak Ibu. Biarlah kita mengerti bahwa kasih Kristus tadi apa Bapak Ibu? Dua hal paling penting kasih Kristus. Yaitu apa? Menggantikan dan menyertakan kita. Yang kedua adalah memberikan tujuan hidup yang baru. Ya, kalau kita sudah ngerti tentang kasih Kristus itu, maka kita tidak lagi akan menilai manusia menurut ukuran atau nilai-nilai dari manusia. Ya, karena kita tahu siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Dengan demikian Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengerti bahwa hidup kita hari-hari ini, biarlah kita mau terus mendalami, memahami lebih dalam lagi kasih Kristus, supaya hidup kita makin dikuasai Kristus. Kalau orang Kristen hidupnya dikuasai Kristus, maka dia tidak akan mudah menghakimi orang lain. Maka dia tidak akan gampang menilai orang lain dengan ukurannya sendiri atau dengan ukuran manusia. Kasih tahu sebelah kiri kanannya, ayo kita harus mengalami kasih Kristus lebih dalam lagi, supaya kita dikuasai lebih dalam lagi oleh kasih Kristus. Sinecho tadi ya. Bagaimana kita dikuasai lebih dalam lagi oleh kasih Kristus. Itu luar biasa Bapak Ibu. Karena Tuhan melakukannya semuanya untuk hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan Kau di tengah-tengah kami. Kasih-Mu begitu besar dan luar biasa. Pengorbanan-Mu di kayu salib tidak akan pernah bisa tergantikan dengan apapun. Sungguh pengorbanan yang luar biasa Kau telah berikan bagi kami. Di mana Engkau menggantikan dan menyertakan kami Tuhan. Untuk kami bisa merasakan kasih dan perlindungan-Mu yang luar biasa Tuhan. Di mana Engkau menerima semua cambukan, Kau menerima semua dosa-dosa kami. Bahkan Kau memberikan pengampunan bagi kami. Dan juga memberikan kehidupan yang baru, tujuan hidup yang baru. Kehidupan kekal bersama-Mu Tuhan. Sampai Yerusalem yang baru. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Biar kasih-Mu terus menguasai kami lebih dalam dan lebih kuat lagi. Supaya kami tidak lagi menilai manusia menurut ukuran-ukuran manusia. Tapi kami melihat setiap orang yang ada dalam ciptaan baru. Orang yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.